sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya, haleluya. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami tempat ini Tuhan boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami akan mulai ibadah pemuda remaja pada sore hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas kami, memberkati setiap kami pemuda remaja-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian yang berkata, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, kira saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak.
Tuhan, silakan duduk, saudara. Nah, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat pujian, Kau yang terindah dan setiap hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, punya Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat menanamnya dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Cek, cek, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom yang ada di tempat ini. Haleluya. Yang di rumah, shalom, puji Tuhan. Selamat sore, selamat malam ya. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya. Kalau kemarin kita beberapa hari yang lalu kita sudah lihat pengumuman, mungkin masih ingat judul khotbah hari ini apa? Yang tahu? Ya, terasa jauh, ya, merasa jauh atau terasa jauh sama aja, ya. Pada hari ini kita sedikit merefleksi, refleksi itu kita melihat diri kita sendiri ya, bagaimana hari-hari ini kalau kita melihat mungkin yang SMA, yang kuliah, online di kelas nggak ketemu teman-teman lagi, keseruan-keseruan yang seperti dulu udah nggak terjadi lagi, tapi berharap ke depan semua dipulihkan dan kita kembali bersama-sama bisa ke sekolah bareng-bareng, ke gereja nggak berjauh-jauhan seperti sekarang, atau bahkan di rumah online gitu ya. Berharap semuanya cepat dipulihkan. Tapi tema khotbah pada kesempatan malam hari ini yaitu merasa jauh atau terasa jauh. Sebelum itu saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh ketua pemuda ya yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya, nggak perlu buka Alkitab dulu. Kalau hari-hari ini jika mau jujur ya, nggak hari-hari ini ya. Seringkali atau kadangkala kita pernah nggak ngerasa jauh dari Tuhan? Siapa? Angkat tangan boleh? Ada? Saya pernah ya, rasa-rasanya Tuhan itu kayak jauh gitu ya. Bahkan pernah merasa kayak Tuhan itu gak ada. Ya, bahkan wah doa gitu kayak gak ngerasa apa-apa, kayak biasa aja gitu ya. Semua terjadi begitu-begitu saja, bosan dan lain sebagainya. Itu yang pernah saya sendiri juga rasakan ya. Dan teman-teman di tempat ini bahkan di rumah juga pasti pernah merasakannya. Rasa yang kering ya, kayak gak ada Tuhan, kayak gak ada kuasanya, kayak semuanya itu fiktif seperti itu. Tapi pada kesempatan hari ini kita belajar mengapa kita merasa dia jauh. Mengapa dia terasa jauh? Mengapa Tuhan seringkali terasa jauh dalam hidup kita? Ya, kita belajar ada 3 poin yang saya mau sampaikan buat teman-teman di tempat ini dan di rumah. Poinnya yaitu saya singkat X ya, X bukan mantan ya. Kalau X biasanya ex girlfriend, ex boyfriend, mantan ya. Tapi ini enggak ya. Saya kasih poin X, E, K, S. Ya, kita masuk poin yang pertama. Mengapa kita itu ngerasa Tuhan selalu jauh? Kita merasa Tuhan itu jauh daripada hidup kita. Poin yang pertama,
Langsung kita buka, ekspektasi tak terpenuhi. Ya, ekspektasi itu apa ya? Harapan. Kita berharap sesuatu, tapi harapan itu tidak terpenuhi. Atau harapan kita tidak sesuai apa yang terjadi, realitasnya, faktanya. Ya, seakan-akan itu sekedar mimpi, seperti itu. Kita mengharapkan Tuhan melakukan yang kayak gini, ternyata yang terjadi seperti ini, seperti itu. Ekspektasi yang tak terpenuhi. Mengapa kita merasa Tuhan selalu jauh? Ya, saya punya contoh dalam Alkitab, yaitu seorang nabi yang terkenal. Ya, namanya pun pernah dipakai, sudah dipakai oleh pengerja, salah satu pengerja yang kapan lalu datang ke tempat ini, yaitu Elia. Ya, Elia. Ekspektasi tak terpenuhi. Dalam menjalin relasi dengan Tuhan, masing-masing memulai dengan harapan tertentu. Kita punya harapan tertentu terhadap Tuhan buat kita. Sama seperti Elia ya, kalau kita baca di 1 Raja-Raja 18, ya nggak perlu dibuka. 1 Raja-Raja 18 berbicara tentang kemenangan besar Elia. Elia menantang nabi-nabi Baal. Dia ngomong, kalau Tuhanmu memang, kalau Baalmu bisa menyelamatkan kau, kasih api turun untuk membakar korban. Ya, wah, nabi-nabi Baal menyayat-nyayat tubuhnya sampai berteriak-teriak memanggil Baal supaya menurunkan api. Elia cuma ketawa-ketawa. Ayo, lebih kuat lagi berteriak minta Baalmu untuk api itu turun membakar korban itu. Elia dengan hebatnya ngomong kayak gitu. Dan ketika tiba gilirannya Elia berdoa kepada Tuhan dan api itu menyambar korban itu. Korban dibakar. Luar biasa. Ya, Nabi Baal dikalahkan. Seorang nabi yang kelihatan luar biasa. Tapi kalau kita lihat konteks selanjutnya, cerita selanjutnya, kita buka ayatnya 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4, boleh dibuka. Ya, saya bacakan buat teman-teman. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu, nyawa Elia maksudnya, sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ini Elia ya, takut dengan ancaman Isabel. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat terakhir, ayat selanjutnya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang nabi bilang udah gak kerasa, mati aja gue Tuhan. Bayangkan ya, seorang nabi loh ya, apalagi kita yang orang biasa saja. Ini berbicara tentang ekspektasi ya, harapan Elia. Bayangkan yang sebelumnya dia mengalahkan Nabi Baal, cowok-cowok kekar gede-gede gitu ya, hebat-hebat, banyak nabi dikalahkan. Tapi dia takut dengan ancaman seorang wanita, Isabel. Dia lari, bahkan bilang sama Tuhan, aku ini dah gak bisa apa-apa Tuhan. Dia ngerasa, ya aku ini bukan siapa-siapa. Ekspektasinya terlalu tinggi terhadap Tuhan. Dia berharap Tuhan itu ketika mujizat terjadi, orang Israel semua langsung menyembah Tuhan. Ya, ekspektasinya seperti itu, harapannya seperti itu. Mungkin kita juga ya, kita berusaha menyampaikan Injil ke teman-teman kita, tapi harapannya nggak sesuai ekspektasi. Ekspektasinya nggak sesuai harapan, ya. Realitanya nggak sesuai harapan, Seperti itu, ya. Sama seperti Elia. Ya, dia minta mati malah. Udah cukup Tuhan mati. Keputusasaan, dia merasa jauh. Ya, dia berharap Tuhan datang kepadanya dengan seperti api yang bergemuruh, ya, angin ribut, ya, mujizat-mujizat yang besar. Tapi ternyata Tuhan hadir lewat angin sepoi-sepoi. Ya, ayatnya ada
di satu Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13, nggak perlu kita baca. Ya, harapan yang tidak benar dan tidak tergenapkan seringkali membuat orang kecewa dengan Tuhan, sehingga Tuhan terasa ada di kejauhan. Hal yang pertama, kita selalu ekspektasi yang salah. Ya, kita mau belajar lagi. Ya, poin pertama, kenapa kita ngerasa Tuhan jauh? Ekspektasi kita salah. Yang kedua, next slide. Keberlanjutan masalah. EKS. Yang kedua, keberlanjutan masalah. Kenapa kok kita merasa Tuhan seringkali jauh? Saya ngambil contoh Yohanes Pembaptis ya. Keberlanjutan masalah ini maksudnya persoalan yang enggak selesai-selesai atau penderitaan hidup. Kalau kita baca Yohanes Pembaptis, salah seorang nabi yang begitu besar juga. Awalnya dia berteriak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang memuja-muja dia. Ya, dia udah ketemu Yesus secara langsung. Lihat waktu Yesus dibaptis, bahkan dia sendiri yang membaptis Yesus. Mujizat terjadi juga, luar biasa. Tapi di akhir-akhir ayatnya, kalau kita lihat ketika dia di penjara. Matius 11 ayat 2 sampai 3. Bisa dibuka? Matius 11 ayat 2 sampai 3. Setelah lama ia berada di penjara ya, dia mempertanyakan Yesus, mempertanyakan status Yesus yang sejati. Ya, Matius 11 ayat 2 sampai 3. Matius 11 ayat 2 sampai 3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Dia mempertanyakan, Yesus ini benar-benar Mesias enggak? Kalau kita ngomong Mesias, ngerti ya, juru selamat ya. Kalau zaman itu, pengertian orang Yahudi terhadap Mesias, yaitu seorang yang membawa bangsa Israel lepas dari penjajahan. Jadi dia nggak ngerti Mesias itu seperti apa. Mempertanyakan status Yesus padahal sudah lihat mujizat yang luar biasa. Jadi jangan heran kalau banyak ya kesembuhan ilahi, disembuhkan dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya lari daripada Yesus. Karena imannya nggak bertumbuh. Percaya cuma karena mujizat. Kita lihat Yohanes Pembaptis. Dia meragukan Yesus. Karena apa? Dalam penderitaan. Ketika kita dalam penderitaan, kita dibawa untuk belajar. Iman kita dilatih. Nanti yang contoh ketiga tentang Ayub, kita nanti belajar lagi. Poin yang ketiga. Yang kedua, keberlanjutan masalah. Ketika ada masalah, ingat, Yesus itu tetap juru selamat. Yesus seperti Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Cuma caranya dia melatih kita. Ya, seperti itu teman-teman. Sama kayak ketika kita belajar, gak enak belajar. Tapi untuk mendapat sesuatu yang lebih baik, ilmu, dapat gelar, kita bisa kerja dengan mudah. Gak enak belajarnya, tapi sesuatu yang akan datang, yang setelah kita diproses belajar, ya nanti yang akan datang ini enak gitu. Sama seperti Yesus, ya Tuhan punya rencana, Allah punya rencana dalam penderitaan kita juga. Ayat yang terakhir, poin yang terakhir, next slide. EKS, yang pertama, apa? Masih ingat? Ekspektasi yang ekspektasi yang salah, boleh. Terus apa lagi? Keberlanjutan masalah. S, ini kita baca bersama-sama. Selalu ada keraguan tak terjawab. Yang pertama ekspektasi, yang kedua penderitaan, ya masalah, keberlanjutan masalah. Yang ketiga keraguan. Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Kalau orang-orang misalnya di luar kota atau di Jember atau di Surabaya gitu udah mulai banyak orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Gak usah ngomong Yesus ya, Allah aja gak percaya.
Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawabkan. Keraguan-keraguan teologis. Siapa yang menciptakan Allah? Wes bingung, wes gak ada Allah berarti kayak gitu. Padahal kita cuma dimainkan logikanya. Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggeser iman kita. Ya, Yesus apakah benar-benar mati? Kalau dalam sejarah gimana? Kalau dalam agama lain gimana? Bisa tergoyahkan karena nggak tahu. Keraguan yang tak terjawabkan. Sama seperti tokoh ini. Yang ketiga yaitu Ayub. Tokoh yang sangat terkenal dan banyak dikhotbahkan di mana-mana. Tapi kalau kita mau belajar, dia bertahan dalam penderitaan. Kalau kita baca ayat yang ayat 21, Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Meskipun dalam penderitaan, yang pertama, dia tetap bisa lewat. Ya. Yang kedua, ya, dia bahkan siap menerima yang buruk dari Tuhan. Yang pertama, ekspektasinya nggak tinggi. Ekspektasinya nggak salah tentang Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Yang kedua, dia bertahan dalam penderitaan. Dia bahkan siap menerima yang buruk dari Tuhan. Ayub 2 ayat 6. Ayub 2 ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu hanya sayangkan nyawamu. Oh, saya salah tulis ya. Ya, intinya Ayub mau menerima Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Poin yang pertama, dia sudah siap. Ekspektasinya terhadap Tuhan tidak salah. Yang kedua, dia bertahan dalam penderitaan. Tuhan izinkan ada penderitaan dalam hidupnya. Dia tetap nggak menghujat Tuhan. Padahal istrinya bilang, udah matilah kamu. Kutukilah Tuhanmu dan matilah kamu. Dibilang seperti itu. Ya. Tapi yang ketiga, persoalan Ayub ada di dalam keraguan teologis. Pada zaman itu orang-orang Ayub ya, sejaman Ayub punya pandangan teologis atau pandangan tentang Tuhan. Itu kalau dia punya dosa, dia menderita. Tetapi ketika dia taat, saleh, dia diberkati. Masih ada yang mikir seperti itu? Masih banyak kan? Kalau saya taat sama Tuhan, diberkati, hidup selalu nyaman, enak terus. Kalau saya nggak taat sama Tuhan, wah ini pasti saya saya nggak diberkati. Wah, kayak misalnya ya, ditabrak truk misalnya, tabrak truk, wah aku ngelakuin dosa apa ya? Apakah aku apa ya, kayak gitu ya. Zaman itu seperti itu, bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang seperti itu. Nggak tahu, ternyata rencana Tuhan dalam penderitaannya. Itu bukan tentang taat diberkati atau enggak taat terkutuk. Enggak seperti itu. Tapi Allah mau menguatkan iman Ayub. Diuji biar seperti emas. Kalau Ayub sampai bisa bilang ya, dulu kata orang dia kenal Tuhan. Tapi sekarang aku mengenal dia. Luar biasa. Tapi prosesnya ada 3. Ekspektasi yang tidak salah terhadap Tuhan. Yang kedua, dalam penderitaan sekalipun tetap percaya sama Tuhan. Dan yang ketiga, percaya akan waktunya Tuhan. Tidak ada keraguan-raguan dalam hidup kita. Keraguan-raguan itu dipakai kita. Kita pakai keraguan-raguan itu supaya menjadi batu loncatan. Supaya kita lebih percaya lagi. Misalnya, kita nggak tahu, ada pertanyaan dari teman kita. Ya kita cari tahu. Jangan, ya udah nggak tahu lah pokoknya. Apalagi tentang agama, apalagi tentang Yesus. Males sekali kita. Benar atau benar? Yang ditanyakan mesti soal pacaran, soal dapat duit, berkat, soal kehidupan, soal keluarga. Tapi kalau kita ditanya tentang Yesus, malas cari tahu. Hari-hari ini orang lebih suka sama mujizatnya, sama berkatnya,
sama kehidupan kita, tentang hubungan keluarga, hubungan berpacaran, hubungan suami istri, hubungan yang ada di dunia. Kita lupa sama yang di atas. Pertanyaan-pertanyaan penting dalam hati kita. Siapa Yesus? Kamu kok bisa percaya Yesus Tuhan? Itu kita seringkali ogah-ogahan, ya asal percaya. Pokoknya percaya wis. Tapi kita lupa. Itu penting untuk loncatan iman kita. Suatu ketika kita ada di suatu titik di mana kita mungkin menderita, ya amit-amit ya, nggak ada yang mau menderita kan? Ya, mungkin di suatu titik di mana kita memang jenuh, emosi, habis sudah. Kita meninggalkan Tuhan kalau kita nggak asah iman kita dari sekarang. Belajar. Supaya apa? Keraguan-raguan itu nggak menjadikan kita merasa jauh daripada Tuhan. Tapi keraguan-raguan itu malahan bisa membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Semakin cari Tuhan. Kemarin Kamis ya, saya ikut webinar. Pertanyaannya seru sih. Kemana Yesus umur 12 sampai 30 tahun? Ya. Kemana? Kalau orang-orang bicara biasanya ada yang bilang, wah ke India, kemana? Tapi kemarin saya ikut seminar, ternyata gitu toh. Ternyata Yesus itu kayak gitu. Selama 12 sampai 30 tahun ngapain aja. Saya tahu. Gitu ya. Ya ajak teman-teman pemuda di rumah. Dan di tempat ini kalau misalnya saya share ada web seminar gitu ya. Yuk sama-sama ikut kalau ada waktu. Kalau ada kuliah ya gak apa-apa. Sedikit lah meluangkan waktu kita untuk ngerti siapa Tuhan kita. Siapa yang kita sembah? Ya, ini refleksi dalam hidup kita. Saya nggak menyalah-nyalakan, nggak. Yuk, saya mengajak kita sama-sama lebih hari supaya iman kita bertumbuh. Nggak cuma asal ke gereja karena KTP kita Kristen, yang punya KTP, yang nggak punya KTP karena disuruh orang tua atau orang tua kita Kristen. Ya, lebih seruan. Ya jujur lebih seruan Mobile Legends atau K-pop atau hal-hal yang seperti itu di luar. Lebih enak. Kita bisa meluangkan waktu berjam-jam untuk seperti itu. Ya, saya cuma nggak menghakimi, cuma mengajak teman-teman di tempat ini sama-sama yuk kita cari lebih tahu lagi tentang Tuhan kita, Allah kita. Puji nama Tuhan. Ingat ya, yang pertama apa tadi? Ekspektasi yang salah. Kedua, keberlanjutan masalah. Yang ketiga, selalu ada keraguan tak terjawab. 3 hal ini kita hati-hati. Ke depannya, kita masih muda ya, mungkin ada yang belum kita alami, penderitaan ya belum lah. Ya, pertanyaan keraguan-raguan belum. Tapi nanti, ini saya kasih bekal persiapan buat ke depannya. Supaya kita punya pegangan. Dalam masalah, dalam keraguan-raguan. Ekspektasi yang salah, saya tetap percaya sama Tuhan. Saya cari tahu tentang Tuhan supaya lebih dekat sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. Marilah kita merenungkan keadaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. God never leave us. Yosua 1 ayat 9, Ibrani 13 ayat 7. Gak usah dibaca. Kalau kita sampai tidak merasakan kehadirannya, mungkin karena kita salah memahami kehadirannya. Harapan kita keliru. Kita mungkin terlalu terhisap ke dalam berbagai persoalan. Kita mungkin menanyakan hal-hal yang Tuhan sengaja atau belum atau tidak buka kepada kita sebagai sarana melatih iman kita. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan buat nama Tuhan. Firman Tuhan gak saya panjangkan, saya undang pemain musik ke depan. Kita nyanyikan lagu yang tadi, Kau yang terindah dalam hidup ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Nanti saya langsung tutup dalam doa baru pengumuman ya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Naikkan satu nadanya ya. Bisa kan? Naik satu. Kau yang terindah
di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi, Engkaulah Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Anak Yesus Tuhan kita, Allah Roh Kudus yang menolong kami, yang menghibur kami dalam setiap musim hidup kami. Terpujilah ketiganya yang indah, ketiganya yang tunggal, Allah yang tak pernah berubah, yang karyanya kami puji sekarang sampai selama-lamanya. Ucap syukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami dapat boleh lagi belajar kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bahwa kita nggak boleh punya ekspektasi yang salah terhadap Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, kami belajar meskipun dalam penderitaan nanti Tuhan, atau mungkin kami mengalami penderitaan, kami tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Dan yang ketiga, kami juga belajar Tuhan seperti Ayub. Mungkin punya keraguan-raguan dalam hidup kami, tapi biarlah keraguan-raguan ini bukan menjadikan kami semakin jauh terhadap Engkau Tuhan, tapi biarlah keraguan-raguan ini menjadi batu loncatan kami semakin lagi percaya kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati seluruh yang ada di tempat ini, baik pelayan-Mu Tuhan, baik jemaat-jemaat yang datang di tempat ini, baik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah live streaming ini. Engkau memberkati kami semua dalam studi kami, usaha kami, pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam hubungan kami terhadap Tuhan. Memberikan hikmat akal budi yang terus Kau tambahkan dalam hidup kami. Dan terus asah iman kami supaya menjadi pemuda-pemuda yang enggak gampangan Tuhan. Menjadi pemuda-pemuda yang lebih dekat kepada Tuhan. Menjadi pemuda-pemuda dimanapun kami berada, menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan pada akhirnya teman-teman semua angkat kedua tangannya. Terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, persekutuan dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Pengumuman. Pengumuman besok Minggu 14 Juni 2020 ada ibadah umum pagi jam 6 pagi dan sore jam 4 sore. Harapan pemuda remaja boleh yang mau boleh ikut streaming atau yang ada waktu boleh datang ke tempat ini.
sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, yaitu pakai masker, cuci tangan pakai hand sanitizer, terus cek suhu tubuh. Terus Sabtu depan tetap ada ibadah pemuda seperti biasa, streaming juga ada. Ya, mungkin itu aja pengumuman dari saya. Sudah, terima kasih.